Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Kesehatan Reproduksi S1 Ilmu Keperawatan Paralel tahun 2022 yang beranggotakan Saya Anggistiwati, saya Safira Nafia, Saya Fikri Widianto, saya Fitri Dewi Nasi. dan saya Rani Kristiana. Kami di sini akan menjelaskan dan memaparkan kesehatan reproduksi pada wanita dewasa. Tonton video sampai selesai ya. Komponen kesehatan seksual meliputi konsep seksual diri, body image, identitas gender, dan orientasi seksual. Ada konsep seksual diri meliputi tentang kapan, gimana, dengan siapa, dan bagaimana seseorang mengekspresikan seksualitasnya. Kemudian ada body image. Body image itu meliputi pusat kesadaran terhadap diri sendiri secara konstan dapat berubah bagaimana seseorang memandang atau merasakan penampilan tubuhnya berhubungan dengan seksualitasnya, misalnya kehamilan, proses penuaan, trauma, penyakit, dan terapi tertentu. Contoh, wanita, bentuk tubuh dan ukuran payudara. Contoh pada pria yaitu ukuran penis. Identitas gender mencakup jenis kelamin seseorang, laki-laki atau perempuan. Transgender merupakan istilah bagi seseorang yang identitas gender atau ekspresi gendernya berbeda dengan anatomi jenis kelaminnya. Kemudian yang kedua, cross dressers merupakan orang yang rutin menggunakan pakaian dari jenis kelamin yang berbeda bentuk. Karakteristik kesehatan seksual merupakan kemampuan mengekspresikan potensi seksual dengan meniadakan kekerasan, eksploitasi, dan penyalahgunaan seksual. Yang kedua, gambaran tubuh positif ditunjukkan dengan kepuasan diri terhadap penampilan pribadi. Yang ketiga, kongruen antara seks biologis, identitas gender, dan pelaku peran gender. Yang keempat yaitu kemampuan membuat keputusan pribadi atau otonomi mengenai kehidupan seksual yang dijalani dalam konteks personal dan etik sosial. Untuk lanjutan karakteristik kesehatan seksual, yang pertama yaitu kemampuan mengekspresikan seksualitas melalui komunikasi, sentuhan, emosional, dan cinta, untuk mencegah dan mengatasi semua masalah yang ada di seksualitas. Kemudian menerima tanggung jawab yang berkaitan dengan peran gendernya, lalu menghargai sistem yang berlaku. Selanjutnya, mampu membina hubungan aktif dengan orang lain. Ya, untuk tahap pengembangan seksual dibagi menjadi 3 tahap, yaitu ada tahap dewasa awal, tengah, dan akhir. Untuk yang pertama, dewasa awal, yaitu usia 18-40 tahun. Ini tahapnya yang pertama terjadi aktivitas seksual, yang kedua gaya hidup dan nilai-nilai yang dianut telah kuat, yang ketiga beberapa pasangan berbagi tugas, yaitu yang pertama keuangan, pekerjaan, dan rumah tangga. Yang terakhir, mengalami ancaman terhadap body image akibat penularan. Selanjutnya ada proses perkembangan seksual terkait dewasa tengah, yaitu dimulai dari umur 40 tahun sampai dengan umur 65 tahun. Nah, diantaranya ada penurunan produksi hormon, kemudian ada wanita mengalami menopause, ini dimulai dari umur 40 tahun sampai 55 tahun. Kemudian ada laki-laki yang mengalami klimakteriks secara bertahap, serta yang terakhir ada memulainya memperkokoh standar moral dan etik. Ya, selanjutnya yang terakhir ada tahap dewasa akhir, ini dari umur 65 tahun ke atas. Nah, ini diantaranya ada aktivitas seksual yang menurun, kemudian ada sekresi vagina berkurang, kemudian payudara mengalami atrofi, sekresi vagina berkurang, kemudian payudara mengalami atrofi, serta yang terakhir yaitu laki-laki menghasilkan sperma lebih sedikit dari memerlukan waktu lama dari sebelumnya. Selanjutnya ada masalah yang mempengaruhi terkait seksualitas, diantaranya ada penganiayaan seksual, kemudian adanya aborsi, serta yang terakhir adanya penyakit menular seksual atau yang disingkat dengan PMS. Untuk PMS atau penyakit menular seksual adalah infeksi yang menular melalui hubungan intim. Penyakit ini umumnya ditandai dengan ruam atau lepuh, keputihan, dan nyeri di area kelamin. Untuk jenis penyakit menular seksual sendiri, diantaranya ada sifilis,
ada gonorea, ada herpes, ada HIV dan AIDS, dan lain-lain. Untuk sifilis atau yang dikenal dengan penyakit raja singa adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Untuk herpes genital disebabkan oleh virus simplex atau virus HSV yang sangat menular melalui hubungan intim, diantaranya melalui hubungan intim anal, oral, dan vaginal dengan orang yang terinfeksi. Untuk selanjutnya ada gonorea atau penyakit kencing bernanah. Ini terjadi disebabkan oleh infeksi bakteri Neisseria gonorrhea. Untuk HIV/AIDS sendiri atau Human Immunodeficiency Virus merupakan sejenis virus yang menginfeksi sel darah putih yang menyebabkan turunnya kekebalan tubuh manusia. Atau AIDS merupakan sekumpulan gejala yang timbul karena turunnya kekebalan tubuh yang disebabkan oleh infeksi HIV. Menjaga kesehatan reproduksi merupakan hal yang sangat penting karena gangguan atau penyakit dalam sistem reproduksi menimbulkan banyak masalah kesehatan. Hal pertama yang harus dilakukan untuk menjaga kesehatan sistem reproduksi wanita adalah mengenal bagian terlebih dahulu. Melalui dengan organ reproduksi wanita terdiri dari vagina, klitoris, serviks atau leher rahim, kemudian ada tuba falopi, dan ovarium atau indung telur. Organ ini memiliki berbagai fungsi penting, mulai dari sebagian jalan keluarnya menstruasi, untuk berhubungan seksual, perkembangan sel telur, kehamilan, dan persalinan. Mari kita simak beberapa tips untuk menjaga kesehatan reproduksi wanita. Yang pertama, dengan membersihkan vagina dengan baik dan benar, yaitu cara membersihkan vagina yang benar adalah membasuhnya dengan air dari depan ke belakang atau dari vagina ke anus, terutama setelah buang air kecil dan besar. Anda tidak disarankan untuk menggunakan sabun khusus area kewanitaan yang mengandung alkohol, pewangi, dan antiseptik, karena vagina merupakan organ yang dapat membersihkan dirinya sendiri. 2. Hindari perilaku seksual beresiko. Akibat perilaku seksual yang beresiko, kesehatan sistem reproduksi juga dapat terganggu. Jangan bergonta-ganti pasangan seksual atau gunakan kondom saat berhubungan. Perilaku seks tidak sehat tidak hanya memicu gangguan pada sistem kesehatan reproduksi saja, namun juga dapat menimbulkan resiko terjangkit penyakit menular seksual. 3. Melakukan screening kanker serviks. Umumnya, wanita yang sudah aktif secara seksual perlu melakukan deteksi dini atau screening kanker serviks melalui pap smear atau tes IPA. Bagi wanita yang berusia 21 tahun, dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan pap smear setiap 3 tahun sekali. Sementara wanita yang berusia 30-65 tahun setiap 5 tahun sekali, dan dilengkapi tes HPV. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mendeteksi kelainan sel yang bisa memicu kanker serviks. Kemudian yang keempat, yaitu menjalani gaya hidup sehat. Mengkonsumsi makanan yang kaya akan nutrisi serta rutin berolahraga juga diperlukan guna menjaga kesehatan organ reproduksi. Beberapa asupan nutrisi yang diberikan oleh sistem reproduksi wanita terdiri dari protein, lemak, serat, antioksidan, dan berbagai jenis mineral seperti folat, zinc, dan zat. Tidak hanya itu saja, gaya hidup sehat juga perlu diimbangi dengan pengelolaan stres dan istirahat yang cukup. Olahraga juga perlu dilakukan secara rutin dan cukup dengan jenis olahraga yang ringan saja. Misalnya jalan kaki selama 30 menit dalam 2-3 kali dalam seminggu. Kemudian konsep kesehatan reproduksi. Pengertian kesehatan reproduksi. Yang pertama, menurut WHO 1992, pengertian sehat reproduksi adalah suatu keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial yang utuh, bukan hanya bebas dari kecacatan atau penyakit dalam segala hal aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi, serta prosesnya. Itu yang kedua, menurut BKKBN, kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan sehat mental, fisik, dan kesejahteraan sosial secara utuh pada semua hal yang berhubungan dengan sistem dan fungsi secara proses, dan bukan hanya kondisi yang bebas dari penyakit dan kesehatan, serta dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material, layak bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Yang selanjutnya, tujuan kesehatan reproduksi. Untuk tujuan umumnya,
memberikan pelayanan kesehatan reproduksi yang komprehensif kepada perempuan termasuk kehidupan seksual dan hak-hak reproduksi perempuan, sehingga dapat meningkatkan kemandirian perempuan dalam mengatur fungsi dan proses reproduksinya. Yang kedua ada tujuan khusus. Yang pertama, meningkatkan kemandirian perempuan khususnya dalam peranan dan fungsi reproduksinya. Untuk yang kedua, meningkatkan peran dan tanggung jawab sosial perempuan dalam konteks yang pertama, kapan ingin hamil, berapa jumlah anak yang diinginkan, dan jarak antar kehamilan. Selanjutnya, meningkatkan peran dan tanggung jawab sosial laki-laki. Yang terakhir, menciptakan hubungan laki-laki dalam membuat keputusan mencari informasi dan pelayanan yang memenuhi kebutuhan secara reproduksi. Ya, selanjutnya ada ruang lingkup kesehatan reproduksi, meliputi yang pertama ada kesehatan reproduksi ibu dan bayi baru lahir, kemudian yang kedua ada pencegahan dan penanggulangan infeksi saluran reproduksi, kemudian ada pencegahan dan penanggulangan komplikasi untuk aborsi, kemudian yang keempat ada kesehatan reproduksi pada remaja, kemudian yang kelima ada pencegahan dan penanganan infertil, yang keenam ada kanker pada usia lanjut, serta yang terakhir ada berbagai aspek kesehatan reproduksi lainnya. Kemudian untuk faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi diantaranya ada faktor sosial dan ekonomi, kemudian faktor budaya dan lingkungan, adanya faktor psikologis, serta yang terakhir ada faktor biologis. Lalu selanjutnya, untuk gangguan pada sistem reproduksi pada wanita terdapat amenarche atau tidak terjadinya menstruasi. Lalu ada kanker genitalia, ada juga kanker vagina dan kanker serviks serta kanker ovarium. Untuk endometriosis, keadaan di mana jaringan endometrium terdapat di luar uterus seperti di ovarium atau di oviduk. Lalu ada juga infeksi vagina. Untuk cara menjaga kesehatan reproduksi wanita, yang pertama, bersihkan mulut vagina usai buang air, lalu gunakan sabun antiseptik cukup 2 minggu sekali, dan gunakan celana dalam berbahan katun, serta tidak memberi bedak pada daerah vagina, dan jangan menahan buang air kecil, serta segera memeriksakan diri ke dokter jika mengalami keluhan. Sekian video dari kelompok kami, terima kasih sudah menyaksikan sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.